Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan lebat, hiduplah seorang anak yatim bernama Aska yang baru berusia 10 tahun. Hidup Aska penuh dengan perjuangan sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Ibunya, Sari, menderita penyakit misterius yang membuat tubuhnya lemah dan sering terbaring di tempat tidur. Penyakit itu membuat Sari menjadi sasaran kecurigaan warga desa. Mereka percaya bahwa penyakit tersebut menular, sehingga mereka menjaga jarak dari keluarga kecil ini. Tidak jarang, bisikan-bisikan bernada hinaan terdengar saat Aska melewati jalan desa, namun anak itu tetap menundukkan kepala, menahan air mata, dan melanjutkan langkahnya. Aska adalah anak yang pemberani dan pantang menyerah. Setiap pagi, ia berkeliling desa untuk mengumpulkan barang-barang bekas yang bisa dijual demi membeli obat dan makanan untuk ibunya. Namun, perjuangan kecilnya sering disalahpahami oleh warga. Ada yang menuduhnya mencuri barang dari halaman rumah mereka, bahkan beberapa kali ia diusir dengan caci maki. Hati Aska pedih, tetapi ia tidak pernah membantah. Ia tahu bahwa bertahan hidup adalah prioritas utama. Keadaan memburuk ketika desas-desus tentang Aska dan ibunya semakin memanas. Seolah-olah semua amarah warga tertuju pada mereka. Pada suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, sekelompok warga mendatangi rumah mereka yang kecil dan reot. Dengan nada kasar dan ancaman, mereka menyuruh Sari dan Aska pergi. Suara teriakan itu menggema di halaman kecil mereka, membuat Sari hanya bisa terduduk lemas sambil menangis di ranjang kayunya. Aska memeluk ibunya erat-erat, mencoba menenangkan walau hatinya sendiri hancur. Ia tahu, keputusan besar harus segera diambil, namun malam itu mereka hanya bisa menunggu dalam diam, berharap keadaan akan berubah. Selama beberapa hari setelah kejadian itu, Sari dan Aska hidup dalam ketakutan. Mereka tidak lagi berani keluar rumah. Aska, yang biasanya keluar untuk mencari barang bekas, hanya duduk di samping ibunya, memandangi langit-langit rumah yang hampir runtuh. "Bu, kita harus pergi," ujar Aska pada akhirnya, dengan suara yang bergetar namun tegas. Sari memandang anaknya dengan mata berkaca-kaca. Dengan berat hati, ia mengangguk, menyadari bahwa demi keselamatan Aska, mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka mengemas barang seadanya dan bersiap meninggalkan desa yang telah menjadi saksi penderitaan mereka. Saat azan maghrib berkumandang, Aska dengan hati penuh luka membopong ibunya yang lemah. Langkah mereka kecil, namun penuh tekad, menyusuri jalan keluar desa menuju arah hutan. Malam itu begitu gelap, hanya diterangi cahaya rembulan yang malu-malu muncul di balik awan. Angin dingin menusuk kulit mereka, namun Aska terus menggenggam erat tangan ibunya. Akhirnya, mereka menemukan sebuah gubuk reot di pinggir hutan. Di sanalah mereka berhenti untuk beristirahat. Keesokan paginya, Sari terlihat sedikit lebih segar setelah semalaman beristirahat. Dengan tekad yang sama, mereka melanjutkan perjalanan ke dalam hutan. Aska berharap bisa menemukan buah-buahan atau sumber makanan lain untuk mengganjal perut mereka yang kosong. Namun, hutan itu penuh tantangan. Medannya terjal dengan semak belukar yang sulit dilalui. Sari semakin kelelahan, hingga akhirnya ia pingsan. Aska panik. Ia mengguncang tubuh ibunya sambil menangis memanggil namanya. Dalam kebingungannya, Aska berusaha mencari air. Dengan kaki kecilnya, ia berjalan menyusuri hutan hingga menemukan aliran mata air kecil yang jernih. Dengan daun yang ia bentuk seperti mangkuk, ia membawa air itu kembali kepada ibunya. Setelah beberapa tegukan, Sari perlahan sadar. Aska merasa lega melihat ibunya mulai siuman. Ia membantu Sari bersandar pada sebuah pohon besar, berjanji akan mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ketika mencari makanan, Aska menemukan beberapa buah-buahan yang sudah matang di sekitar pohon besar. Ia segera kembali dan menyuapi ibunya perlahan. Setelah makan, mereka memutuskan untuk membuat tempat berteduh sementara. Aska yang penuh inisiatif mengumpulkan ranting-ranting kayu untuk dijadikan gubuk kecil. Saat sedang mencari ranting,
ia mendengar suara raungan hewan. Suara itu terdengar seperti kesakitan. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Aska mencari sumber suara tersebut. Tak jauh dari tempatnya, Aska menemukan seekor harimau putih yang kakinya terjepit di antara bebatuan besar. Meski ketakutan, Aska merasa iba. Ia berpikir bahwa harimau itu tidak berbeda dengannya, sama-sama menderita dan membutuhkan bantuan. Dengan alat seadanya, Aska berusaha memecahkan batu yang menjepit kaki harimau itu. Hewan besar tersebut hanya memandang Aska dengan mata yang sayu, seolah mengerti bahwa anak itu sedang berusaha menolongnya. Setelah berjam-jam berusaha, akhirnya Aska berhasil membebaskan harimau itu saat malam mulai turun. Harimau yang lemah hanya bisa terbaring di atas bebatuan. Aska kembali ke mata air untuk mengambil air dan merawat luka di kaki harimau tersebut. Setelah memastikan hewan itu bisa berjalan, Aska membimbingnya kembali ke gubuk tempat ibunya menunggu. Saat Sari melihat harimau putih itu, ia terkejut dan ketakutan. Namun, Aska menjelaskan bahwa harimau tersebut telah ia selamatkan dan kini membutuhkan pertolongan. Dengan hati-hati, Sari membantu Aska merawat luka harimau itu. Hari-hari berlalu, harimau putih itu mulai pulih. Kehadirannya di sisi Aska dan Sari memberikan rasa aman di tengah hutan yang penuh bahaya. Harimau tersebut seolah menjadi pelindung bagi mereka. Aska mulai belajar bertani di lahan kecil yang ia buka di dekat gubuk mereka. Ia menanam sayur mayur dan buah-buahan yang kelak menjadi sumber makanan mereka. Setiap kali panen, ia membawa hasilnya ke pasar di desa terdekat. Harimau putih yang setia menemani, membawa hasil panen di atas punggungnya. Pemandangan itu selalu menarik perhatian penduduk pasar. Pada suatu hari, seorang saudagar kaya yang sering membeli hasil panen Aska mulai memperhatikan kualitas produk yang selalu terjaga. Saudagar itu, bernama Pak Dharma, adalah seorang pedagang hasil bumi yang sudah lama berdagang di pasar tersebut. Ia kagum dengan kerja keras Aska yang meski masih muda, mampu menghasilkan panen berkualitas tinggi. Pak Dharma memutuskan untuk mendekati Aska dan mengajaknya berbicara. Dengan sikap ramah, ia memperkenalkan dirinya dan memuji hasil kerja Aska yang menurutnya berbeda dari petani lain. Aska, meski sempat canggung, menjawab pertanyaan Pak Dharma dengan sopan dan menceritakan kisah singkat perjuangannya. Pak Dharma merasa tergerak oleh cerita Aska dan melihat potensi besar dalam usaha anak muda itu. Ia menawarkan kerja sama kepada Aska, dengan janji akan membeli seluruh hasil panennya secara rutin dan membantu Aska memperluas ladang yang dimilikinya. Pak Dharma bahkan berjanji untuk memberikan modal awal agar Aska bisa membeli peralatan dan benih yang lebih baik. Tawaran itu membuat Aska sempat tertegun, namun setelah berdiskusi dengan ibunya, ia menerima tawaran tersebut. Kerja sama ini menjadi titik balik dalam hidup Aska, membuka peluang besar bagi perkembangan usahanya. Seorang saudagar kaya yang sering membeli hasil panen Aska mulai tertarik dengan kerja keras anak muda itu. Ia menawarkan kerja sama agar Aska bisa memperluas ladangnya. Dengan bantuan saudagar tersebut, kehidupan Aska dan ibunya semakin membaik. Mereka tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai menikmati kehidupan yang layak. Bertahun-tahun kemudian, ketika Aska telah dewasa, ia memutuskan untuk kembali ke desa asalnya. Dengan uang yang ia kumpulkan, ia membangun sebuah rumah besar untuk ibunya. Kehadiran mereka di desa menjadi kejutan besar. Warga yang dulu mengusir mereka kini merasa malu atas perbuatannya. Namun, Aska tidak menyimpan dendam. Ia justru menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di desa tersebut, mengajarkan mereka tentang pentingnya kerja keras dan keteguhan hati. Aska bahkan memulai proyek pengembangan desa dengan mendirikan sekolah kecil dan pusat pelatihan keterampilan untuk para pemuda, agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki hidup seperti dirinya. Keberhasilan ini membuat Aska menjadi sosok yang dihormati dan dicintai di desanya. Meski telah kembali ke desa, Aska sering kembali ke ladangnya di dalam hutan. Setiap kali ia pergi,
Harimau putih yang setia menemaninya selalu menyambut dengan penuh keakraban. Saat melintasi hutan, Aska akan memeriksa setiap tanaman di ladangnya dengan teliti. Ia menyapa setiap pohon seolah mereka teman yang hidup. Ketika tiba di ladang, ia berbicara dengan harimau putihnya, seolah hewan itu mengerti semua ceritanya. Aska sering membawa bekal untuk dimakan bersama di bawah pohon besar yang menjadi pusat ladangnya. Dalam kesunyian hutan, Aska merasa damai, mengenang perjuangan masa kecilnya yang penuh liku. Ia juga selalu berdoa agar kehidupan yang ia jalani kini membawa berkah bagi banyak orang.